Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dewanti Ibrahim, mahasiswa semester 4, kelas 4D dengan NPM 022722111063 dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penelitian proposal saya yang berjudul Transformasi Pemikiran Studi Hermeneutika tentang Perubahan Paradigma Akuntansi di Era Digital Indonesia. Namun sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito, SEMSI AK CSRS CSRA selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah metode penelitian. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu bab 1 latar belakang. Pengembangan teknologi digital yang membawa perubahan dalam bisnis, khususnya dalam bidang akuntansi. Era digital telah menyebabkan paradigma bisnis baru, seperti bisnis digital yang memiliki modal intelektualitas cerdas dan kreatif. Transformasi digital memiliki dampak signifikan terhadap pengguna internet, yang meningkatkan potensi bisnis dan membuka peluang bagi usaha kecil menengah atau UKM untuk memasarkan produknya. Teknologi digital telah membantu dan mengubah informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit, mengubah barang fisik menjadi barang virtual, dan membantu organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan harus mengadaptasi dengan struktur organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, serta peran dan kemampuan karyawan untuk bertransformasi digital. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga meningkatkan peran akuntan dalam meningkatkan kemampuan intelijensinya dan membantu perusahaan membangun respon strategis. Kajian hermeneutik ini memungkinkan akan menganalisis bagaimana paradigma akuntansi di Indonesia berubah di era digital, serta bagaimana para akuntan harus mengadaptasi dengan pengembangan teknologi digital. Akuntansi telah menjadi tulang punggung dalam menjaga kesehatan finansial suatu organisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma akuntansi mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan adanya revolusi digital yang telah merambah ke hampir semua aspek kehidupan manusia. Era digital ini tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar, tetapi juga mempengaruhi paradigma dalam praktik bisnis, termasuk dalam bidang akuntansi. Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, menjadi saksi dari perubahan ini. Oleh karena itu, penelitian yang bertujuan untuk memahami perubahan paradigma akuntansi di era digital Indonesia memiliki relevansi yang signifikan. Perubahan paradigma dalam akuntansi tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi telah memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara lebih efisien dan akurat. Teknologi blockchain, kecerdasan buatan atau AI, dan analisis big data menjadi beberapa contoh teknologi yang telah mengubah cara perusahaan mengelola informasi keuangan mereka. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh revolusi digital ini,
terdapat tantangan baru yang perlu diatasi, seperti keamanan data, privasi, dan integritas informasi. Pemahaman mendalam tentang bagaimana revolusi digital ini telah mempengaruhi paradigma akuntansi di Indonesia menjadi krusial untuk memastikan bahwa praktik akuntansi yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan stakeholders. Selain itu, pemahaman ini dapat membantu dan merumuskan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era digital. Namun, hingga saat ini, peneliti yang secara khusus menggali perubahan paradigma akuntansi di era digital Indonesia masih terbatas. Mengingat pentingnya isu ini, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan mengadopsi pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik memberi landasan yang kuat untuk memahami makna di balik perubahan paradigma akuntansi dalam konteks budaya, teknologi, dan lingkungan bisnis Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana praktik akuntansi telah mengubah dalam menghadapi era digital, serta implikasi yang timbul bagi praktik bisnis dan kebijakan publik di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana revolusi digital mempengaruhi paradigma akuntansi di Indonesia. Yang kedua, apa saja dampak perubahan paradigma akuntansi di era digital terhadap praktik bisnis di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana pemahaman terhadap perubahan paradigma akuntansi di era digital dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang tepat di Indonesia. Yang keempat, apa kontribusi pendekatan hermeneutik dalam memahami perubahan paradigma akuntansi di era digital Indonesia? Lanjut kepada materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu satu, memahami bagaimana revolusi digital telah mempengaruhi paradigma akuntansi di Indonesia. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan paradigma akuntansi di era digital terhadap praktik bisnis di Indonesia. Dan yang ketiga, menyelidiki bagaimana pemahaman terhadap perubahan paradigma akuntansi di era digital dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang tepat di Indonesia. Yang keempat, mengeksplorasi kontribusi pendekatan hermeneutik dalam memahami perubahan paradigma akuntansi di era digital Indonesia. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang signifikasi penelitian dan kerangka konseptual. Yang pertama, kita akan membahas tentang signifikasi penelitian. Penelitian ini memiliki signifikasi yang penting dalam beberapa aspek. Yang pertama, kontribusi akademis, kedua, manfaat praktis, yang ketiga, implikasi kebijakan, dan keempat, kesadaran publik. Kita bahas yang pertama dulu, kontribusi akademis. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terbaru terhadap literatur akademis tentang perubahan paradigma akuntansi di era digital, khususnya dalam konteks Indonesia. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan teori baru dalam bidang ini. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi praktis bisnis, khususnya profesional akuntansi, dalam memahami perubahan yang terjadi dalam praktik akuntansi di era digital. Mereka akan menggunakan hasil penelitian ini untuk menyesuaikan praktik mereka dan meningkatkan kinerja bisnis mereka.
Aspek yang ketiga adalah implikasi kebijakan. Temuan dari penelitian ini juga akan memberikan masukan penting bagi pembuat kebijakan dan regulator di Indonesia dalam merancang kebijakan yang sesuai untuk mengatur praktik akuntansi di era digital. Hal ini dapat membantu dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Aspek yang keempat yaitu kesadaran publik. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemahaman tentang perubahan paradigma akuntansi di era digital. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami konsekuensi dari perubahan ini dan terlibat dalam diskusi tentang masa depan praktik akuntansi di Indonesia. Kerangka konseptual sendiri di sini ada 7 aspek. Yang pertama yaitu transformasi digital. Transformasi digital sendiri terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, penggunaan teknologi digital sebagai personal komputer dan internet sebagai teknologi kunci yang mengubah bisnis dan ekonomi. Bagian yang kedua, pengembangan teknologi yang pesat membawa paradigma baru dalam dunia akuntansi. Bagian ketiga, penggunaan perangkat lunak atau aplikasi digital yang membawa manfaat dan meningkatkan efisiensi kerja. Aspek yang kedua, perubahan paradigma. Perubahan paradigma sendiri terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, era ekonomi digital yang sudah berlangsung mulai dari tahun 1980-an. Bagian kedua, transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga terkait struktur organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, serta peran dan kemampuan karyawan. Bagian yang ketiga, perusahaan harus menyesuaikan beberapa perubahan yang ada saat terjadi perubahan transformasi digital. Aspek yang ketiga adalah akuntansi. Akuntansi ini juga memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, peran akuntansi dalam hal ini menurut Ali dapat adil dalam penyusunan respon strategis. Bagian yang kedua, akuntansi dapat menggunakan big data dan data analisis untuk membangun organisasi yang lebih agile. Bagian yang ketiga, akuntansi juga bisa berperan dalam perubahan struktural, membantu organisasi memanfaatkan teknologi terbaru. Aspek yang keempat yaitu hermeneutik. Hermeneutik sendiri terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, kajian hermeneutik mencakup analisis teori, konsep, dan praktis dalam transformasi kepemikiran di era digital Indonesia. Bagian yang kedua mencakup pendapatan, gangguan efektivitas transformasi digital, dan strategis dalam bisnis digital. Aspek yang kelima yaitu perubahan paradigma akuntansi. Aspek ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, tidak ada perusahaan yang tidak terbebas dari penyakit kondisi dan teknologi digital dalam mengusut cara berpikir masyarakat. Yang kedua, informasi teknologi yang menciptakan ruang digital dapat menggusur cara berpikir masyarakat, terutama ketika akuntan menjalankan fungsi akuntansi. Aspek yang keenam, era digital Indonesia. Aspek ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020. Bagian kedua, ekonomi digital merupakan suatu hal yang menandakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Bagian yang ketiga, potensi bisnis di era digital sangat luas, terutama untuk industri kreatif. Aspek yang terakhir atau aspek ketujuh yaitu studi. Aspek ini terdiri dari 2 bagian.
yaitu yang pertama, studi hermeneutik tentang perubahan paradigma akuntansi di era digital Indonesia. Bagian yang kedua mencangkup pendapatan, gangguan efektivitas transformasi digital, dan strategis dalam bisnis digital. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan paradigma akuntansi. Sejarah paradigma akuntansi menandai perjalanan panjang dari pendekatan sederhana untuk mencatat transaksi bisnis sehingga menjadi disiplin ilmu yang kompleks dan beragam. Pada awalnya, akuntansi digunakan secara tradisional untuk mencatat transaksi keuangan dan memberikan informasi tentang kesehatan finansial suatu organisasi. Sejarah mencatat bahwa sistem pencatatan ini mulai berkembang sejak era Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Dengan pendekatan yang sangat sederhana berupa pencatatan transaksi dalam bentuk tabel atau laporan. Namun, perkembangan paradigma akuntansi yang lebih modern dimulai pada abad ke-15 dengan munculnya sistem pencatatan ganda yang dikembangkan oleh pedagang Venesia. Sistem ini yang dikenal sebagai metode pembukuan yang disempurnakan, membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dalam akuntansi sebagai ilmu yang sistematis dan terstruktur. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu hermeneutika dalam konteks penelitian akuntansi. Hermeneutika adalah pendekatan metodologis yang digunakan untuk memahami makna di balik teks atau fenomena dengan mengeksplorasi konteks, sejarah, dan budaya yang melingkupnya. Ada beberapa konsep dalam hermeneutika yang relevan dalam penelitian akuntansi, antara lain yang pertama, makna dan interpretasi. Hermeneutika menekankan pentingnya memahami makna di balik fenomena yang diamati. Yang kedua, konteks dan budaya. Hermeneutika menekankan pentingnya memahami konteks dan budaya yang melingkup suatu fenomena. Yang ketiga, dialog dan refleksi. Pendekatan hermeneutika menekankan pentingnya dialog dan refleksi dalam proses interpretasi. Dalam konteks penelitian akuntansi di Indonesia, pendekatan hermeneutika dapat menjadi alat yang kuat untuk memahami perubahan paradigma akuntansi di era digital. Materi yang selanjutnya yaitu transformasi bisnis dan teknologi dalam era digital. Revolusi digital telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan, memperkenalkan teknologi baru yang mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah menjadi inti dari informasi bisnis ini, membuka peluang baru dan menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang pertama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI telah mengubah cara perusahaan mengelola data dan membuat keputusan. Yang kedua, teknologi blockchain telah mengubah paradigma transaksi bisnis, memungkinkan pertukaran aset digital tanpa intermediasi pihak ketiga. Hal ini dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam rantai pemasaran, pembayaran internasional, dan pengelolaan aset. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu keterkaitan antara paradigma akuntansi dan era digital. Perubahan paradigma akuntansi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan era digital, terutama di Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Era digital telah mengubah secara fundamental cara perusahaan pengumpulan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan mereka.
yang pada gilirannya mempengaruhi paradigma akuntansi yang digunakan. Namun, sementara revolusi digital membawa berbagai manfaat dari praktik akuntansi, juga timbul tantangan baru. Salah satunya adalah masalah keamanan dan privasi data. Dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital, perusahaan di Indonesia harus mampu menghadapi resiko yang berkaitan dengan keamanan dan integrasi informasi keuangan mereka. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif hermeneutik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna di balik perubahan paradigma akuntansi di era digital dengan lebih mendalam. Dalam pendekatan hermeneutik, peneliti akan menggunakan metode analisis teks yang mendalam untuk memahami interpretasi subjektif terhadap perubahan paradigma akuntansi di era digital. Selain itu, analisis dokumen akan dilakukan terhadap berbagai sumber, termasuk laporan keuangan perusahaan, artikel akademis, dan regulasi terkait akuntansi di Indonesia. Observasi partisipatif juga akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perubahan paradigma akuntansi di era digital tercermin dalam praktik bisnis sehari-hari. Peneliti akan terlibat dalam kegiatan bisnis dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan wawasan langsung tentang perubahan ini. Materi yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam praktik akuntansi di Indonesia. Responden yang akan diwawancarai termasuk para praktik akuntansi, auditor, pejabat pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan akuntansi, serta akademis yang ahli dalam bidang akuntansi dan teknologi informasi. Yang kedua, analisis dokumen. Selain wawancara mendalam, data juga akan dikumpulkan melalui analisis dokumen. Dokumen yang akan dianalisis meliputi berbagai dokumen terkait praktik akuntansi di Indonesia, seperti peraturan dan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Badan Standar Akuntansi Keuangan atau BSAK, laporan keuangan perusahaan publik, serta literatur akademis dan publikasi resmi yang relevan. Penggunaan kedua teknik pengumpulan data ini akan memberikan sudut pandang yang komprehensif dan mendalam tentang perubahan paradigma akuntansi di era digital Indonesia. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu populasi dan sampel. Yang pertama, saya akan membahas tentang populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia yang aktif dalam berbagai sektor industri, termasuk namun tidak terbatas dalam manufaktur, jasa, perdagangan, dan keuangan. Populasi ini akan mencangkup perusahaan besar, menengah, dan kecil, serta perusahaan swasta dan publik. Selanjutnya yaitu sampel. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan proportif sampling untuk memilih sampel yang representatif dari populasi yang ditentukan. Pertama, akan dilakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk mengalami perubahan paradigma akuntansi yang signifikan dalam era digital. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara holistik dan interpretatif sesuai dengan pendekatan hermeneutik yang digunakan. Proses analisis data akan melibatkan langkah-langkah berikut.
Yang pertama, transkrip. Tahap awal adalah transkrip semua data yang telah dikumpulkan, baik berupa wawancara, observasi, atau dokumen tertulis. Transkrip ini akan memungkinkan peneliti untuk memiliki data dalam bentuk yang dapat dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, pengkodean. Data yang telah ditranskrip akan dikodekan sesuai dengan tema-tema atau pola-pola yang muncul. Coding ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan software analisis data tertentu. Yang ketiga, pengelompokan tema. Setelah pengkodean, tema-tema atau pola-pola yang muncul akan dikelompokkan menjadi kategori-kategori yang lebih luas. Ini membantu dalam mengidentifikasi tren atau pola yang muncul secara keseluruhan dari data. Yang keempat, interpretasi. Tahap ini melibatkan interpretasi makna, baik data yang telah dikumpulkan. Peneliti akan menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami konteks budaya, teknologi, dan lingkungan bisnis di Indonesia yang mempengaruhi perubahan paradigma akuntansi di era digital. Triangulasi. Data dari berbagai sumber akan ditriangulasi untuk memastikan kebahasaan dan reliabilitas temuan. Ini dapat dilakukan dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Yang keenam, penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data yang mendalam, peneliti akan menarik kesimpulan tentang bagaimana revolusi digital telah mempengaruhi paradigma akuntansi di Indonesia. Dampaknya terhadap praktik bisnis, serta implikasi dalam merumuskan kebijakan dan regulasi. Yang ketujuh, validasi. Temuan dan kesimpulan yang ditarik akan divalidasi melalui diskusi dengan pakar terkait dan pembanding dengan literatur yang relevan. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam pemahaman transformasi pemikiran studi hermeneutik tentang perubahan paradigma akuntansi di era digital Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam pemahaman transformasi pemikiran studi hermeneutik tentang perubahan paradigma akuntansi di era digital Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, di like, comment, and di subscribe. Bye!